warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan skenario accounting. Yang dimana kelompok 2 ini beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama CP125 Amalia Rodiova sebagai staf AR. Yang kedua CP148 Herianto Tampu Bolon sebagai manajer accounting. Yang ketiga CP149 Intan Triwulandari sebagai manajer sales. Yang keempat, CP155 Kartika Salsabila sebagai staf IT. Yang kelima, CP156 Ken Handaya sebagai Cash Reconciliation. Untuk tabel of content-nya, di sini ada pengenalan modul accounting, profil PT Ametis, skenario accounting, dan simulasi. Di sini ada pengenalan modul accounting. Accounting adalah bidang dan sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan informasi ekonomi atau keuangan yang terkait dengan bisnis seperti perusahaan, organisasi non-profit, atau individu. Tujuan akuntansi adalah untuk memberikan gambaran yang akurat, relevan, dan terperinci tentang posisi keuangan suatu entitas serta untuk memberikan informasi tentang pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas, dan analisis data keuangan. Untuk profil PT Ametis ini, profilnya PT Ametis merupakan sebuah perusahaan yang didirikan tahun 2023 oleh kelompok 2, serta perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perabotan rumah tangga. Untuk visinya menjadi perusahaan global dalam industri perabotan rumah tangga dengan menghadirkan desain inovatif dan kualitas tinggi. Untuk alamatnya di sini sudah tertera alamat, nama, addressnya, terus emailnya, websitenya di sini sudah ada, dan rekening banknya di sini sudah tertera dengan nama PT Ametis. Untuk skenario accounting, pada skenario ini PT Ametis melakukan penjualan 2 unit barang kepada Gemini Furnitur. Peran accounting dimulai dari create invoice yang dibutuhkan khususnya pada kasus ini. Customer melakukan pembayaran cicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Barang dan harga per unit ditentukan sendiri oleh Minter, diberlakukan pajak pada seluruh item. Untuk invoice date dan due date ditentukan oleh Minter sendiri. Manajer akan mengeprint hasil dari transaksi yang dilakukan dari report general ledger dan real balance. Oke, di sini saya Kartika Salsabila. Di kelompok ini saya ditugaskan sebagai staff IT, yang dimana tugasnya itu create user and configuration product. Untuk memulainya, kita masuk ke link SOD Odo. Di sini saya sudah masuk ke akun MSIB batch 5. Dan untuk membuat akunnya ini, di sini saya sebagai IT akan membuat create user, yang dimana beranggotakan 5 kelompok. Berarti saya di sini akan membuat 5 akun, yaitu untuk Kartika Salsabila sebagai staf IT, Intan Triwulandari sebagai manajer sales, Amalia Rodiova sebagai staf AR, Ken Handaya sebagai cash reconciliation, Herianto Tampu Bolon sebagai manajer accounting. Oke, kita akan membuatnya. Langkah yang pertama, kita ke menu, lalu ke modul setting. Oke, di sini saya sebagai staf IT akan membuat akun baru dengan cara manual, yaitu kita pergi ke ini ya, paling atas ini, user dan companies, terus klik user. Di sini klik new untuk membuat akun baru. Dan di sini kita bisa klik nama misalnya CP155, saya sendiri CP155 misalnya sebagai staff IT. Lalu di sini bisa di emailnya ya, misalnya Kartika Salsabila 208@gmail.com. Lalu di staff IT ini saya
akan mengatur semua hak akses saya biar bisa menggunakan di aplikasi Odoo ini. Saya di salesnya sebagai administrator, terus di accountingnya sebagai staff IT ini sebagai ad user, manufacturing sebagai administrator, marketing sebagai administrator, terus di sini untuk forecast-nya sebagai administrator, website-nya sebagai editor dan desainer, employees-nya sebagai administrator. Oke, itu dengan cara manualnya kita bisa diisi dan dipilih hak aksesnya. Karena saya sudah membuat akun, di sini kita cari ya. Kalau kita sudah membuat akun, di sini kita klik user, lalu klik akun yang kalian gunakan yang sudah dibuat. Ini karena saya sudah membuat untuk kelompok 2. Nah, ini ada 5 akun yang tadi saya sudah sebutkan. Ini saya sudah buat ya. Ini confirmed ini dia tandanya sudah berhasil masuk. Terus pokoknya sudah berhasil masuk. Ini yang untuk confirmed dia sudah masuk ke akun yang sudah saya buat. Lalu di sini kita cek ya. Ini contohnya untuk Ulfa ini nih. Tadi saya isi nama Ulfa 125 Ulfa kelompok 2, dia sebagai staf AR. Di sini sebagai staf AR ini dia cuman akuntingnya aja yang diganti menjadi billing. Oke, seperti itu. Untuk lihat lebih lanjutnya bisa dilihat akses untuk setiap masing-masing staff. Untuk tugas yang kedua sebagai configuration produk. Di sini ada 2 produk ya, ada drawer black dan ada office share dan quantity-nya di sini ada masing-masing 10. Untuk drawer black ada unit price-nya 150, terus pajaknya 11%. Untuk office share unit price-nya 200, tax-nya 11%. Oke, di sini tugas IT yang kedua akan mengupload produk yang dijual oleh PT Ametis ini. Caranya kita ke menu, lalu ke inventory, lalu ke produk, lalu klik new. Nah, di sini saya akan membuat drawer black. Oke. Drawer black di sininya untuk unit price-nya drawer black 150.000 untuk pajaknya 11%. Oke. Setelah itu kita update kuantitinya. Kuantitinya ada 10. Oke, di sini kita klik drawer. Saya klik new dulu, klik new. Lalu ini sudah ada otomatis di sini, kita klik yang ini kuantitinya 10. Lalu saya di sini kasih keterangan supaya tahu yang memberi kuantiti ini siapa. Saya sendiri, Kartika, TP155 kelompok 2. Lalu klik apply dan simpan. Klik apply ya. Lalu klik apply. Oke, ini udah ya. Untuk yang kedua, produk yang kedua kita akan buat baru. Klik new. Lalu yang kedua ini ada office share. Oke, untuk office share ini kuantitinya sama 10, pajaknya sama 11%, unit price-nya 200. Unit price-nya 200.000, lalu pajaknya sama 11%, update kuantitinya. Update kuantitinya 10. Sama seperti tadi, ininya CP155. Kartika kelompok 2 ya. Lalu apply. Kita klik, kita apply, dan kita play. Nah, untuk cara melihat produk yang sudah kita upload tadi, kita bisa lihat produk, ke produk, lalu klik drawer.
Nah, ini sudah ada tampilannya. Yang tadi saya buat ini ya drawer, price-nya 150 dan kuantitinya 10. Untuk officer, produk yang kedua bisa cari juga. Oke, ini dia. Oke, tugas IT seperti itu ada dua, create user dan configuration produk. Terima kasih. Untuk selanjutnya, manajer sales akan dijelaskan oleh Intan Wulandari. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Intan Wulandari. Saya di sini berperan sebagai manajer sales. Eh, Manager Sales memiliki username-nya itu Intan2 @managersales dengan passwordnya 2. Dengan job desk-nya yaitu Manager Sales memiliki job desk, create quotation, check quantity, dan juga validate quotation. Jadi, kita langsung aja untuk dicoba pada Odo-nya. Baik, di sini saya sudah masuk ke akun yang sudah login itu ke akun tadi tadi sudah disiapkan oleh staff IT dan juga sudah dimasukkan oleh staff IT. Oke, baik, kita langsung lanjut aja. Kita ke sales, kita akan membuat quotation baru. Kita klik new. Di sini saya akan membuat quotation-nya yaitu produknya itu drawer black dan office chair sebanyak kuantitinya 10, unit price-nya itu untuk drawer black 150.000, office chair itu 200.000 dengan tax-nya 11%. Dan pada skenario pada kali ini saya akan mengirimkan kepada Gemini Furniture. Ini untuk ini Gemini Furniture. Oke, di sini juga udah semua kita masukin produknya yaitu drawer black ini. Terus tadi dimintanya adalah oke, sebentar kita cek lagi. Oke. Jadi ini nggak mau masuk, kita masukin aja harganya 150.000. 11%, kita manual lagi di sini. Terus ininya 10. Oke, ini kita ke office pair. Sini referensi harganya 200.000. Oke, dan capnya itu 11%. Oke, di sini udah masuk semua tadi barang-barangnya. Dan juga di sini udah sesuai ya, teman-teman. Kita cek kembali lagi, terus juga di sini udah ada taksnya 11%. Lalu di sini kita ganti kuantitinya jadi 10, maaf. Hmm, 12%. Oke, ini udah ini teksnya udah kita cek kembali lagi, terus kita konfirmasi. Ini tadi masih quotation dan berubah statusnya menjadi sales order. Nah, ini udah menjadi sales order, kita klik yang delivery. Di sini untuk set quantities-nya gitu. Dunia ya.
Oke, baik tadi kita tadi juga udah validate ini. Ini udah aku validate semuanya. Terus kita balik lagi ke SOO-nya. Terus kita akan membuat invoice. Kita create invoice. Kita pakai create and view invoice. Kita pakai regular invoice. Oke, nah ini selanjutnya. Ini udah teman-teman, ini udah semua. Ini akan dilanjutkan oleh staf selanjutnya untuk mengkonfirmasi. Oke, kita kita ke Ulfa sebagai staf selanjutnya. Kita kirimkan invoice-nya, draft invoice-nya. Oke, dan nanti ini akan dilanjutkan oleh staf selanjutnya, yaitu Ulfa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengecek untuk status dari invoice-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Ken bahwa Ken sudah melakukan rekonsil yang kedua. Setelah itu, kita akan masuk ke accounting. Kita akan mengecek dari rekonsil tersebut. Lalu kita masuk ke customer. Dan kita masuk ke invoice. Nah, di sini sudah terpampang bahwa payment-nya yang sebelumnya, payment status yang sebelumnya in payment menjadi paid atau sudah terbayar. Nah, saat kita buka akan tertulis paid seperti ini. Yang sebelumnya in payment sudah menjadi paid. Nah, ini berarti untuk pembayaran dari Gemini Furniture ini sudah lunas. Baik, nah di sini kita sudah mendapatkan balasan dari Ken bahwa dokumen tersebut sudah direkonsil. Kita balas dulu. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya, kita ke bagian accounting. Setelah itu, kita masuk ke customer, invoice. Nah, dan kita pilih dokumen yang tadi yang Patia paid. Nah, karena ini sudah ada transaksi selanjutnya, maka kita langsung ke register payment. Kita pilih cash dan kita akan menerima pembayaran yang setengahnya. Setelah itu kita create payment. Nah, maka untuk dokumennya akan berstatus in payment, yaitu sudah lunas. Lalu kita print invoice. Kita kirim pesan kepada Ken
Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan kepada Kem. Nah, saat ini tugas sebagai staf AR telah selesai dan akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amalia Rodiaprova dengan JP125. Kali ini saya berperan menjadi staf AR yang memiliki job desk Create Payment dan Register Payment. Jadi di sini sudah uh, ada pesan dari Intan. Tolong cek kembali invoice tersebut. Sini kita download saja untuk PDF-nya dan kita akan membalas pesannya. Dokumennya kita download, kita buka dokumennya. Nah, setelah dibuka kita langsung ke bagian accounting. Nah, di sini kita pilih customer invoice. Nah, kita akan mencari untuk draftnya. Nah, di sini tertera tulisan S00127. Terus kita akan mencari. Nah, di sini sudah ada. Kita buka. Nah, setelah kita buka, kita cek terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Jadi kita akan menyamakan apakah ada draft invoice dan yang di Odoo ini sama atau tidak. Sini ada drawback, office chair, 100 unit, space akun, untuk sini. Unit. Jika semuanya sudah benar, kita masuk ke confirm. Setelah kita klik confirm, akan berubah menjadi sales order. Dan kodenya akan berubah menjadi invoice seperti ini. Nah, untuk invoice date-nya seperti ini. Langsung saja kita ke regis payment. Nah, di sini kita langsung mengisi. Di sini kita akan membayar pembayaran cash. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran 2 kali, jadi kita akan membayarnya dengan setengah. Nah, ini dibagi setengah. Ini. Lalu kita create payment.
Kita klik payment. Nah, di sini akan muncul tulisan partial yang artinya telah dibayar setengah. Lalu kita print invoice-nya. Nah, setelah kita print invoice-nya, kita langsung kirim ke Genken. Nah, kita akan mengirim pesan ke Genken. Nah, kita akan mengirim pesan kepada Genken. Nah, kita kirim. Setelah itu saya serahkan kepada rekan saya. Baik, jadi sekarang kita bisa lihat chat bahwa tugas kita disuruh tolong untuk membuatkan rekonsiliasi pada dokumen tersebut. Nah, setelah kita download, kita lihat dokumennya. Nah, ini dokumennya. Lalu kita ke menu dashboard. Lalu kita ke accounting. Setelah itu, kita bisa pilih yang cash. Kita klik yang tanda 3 ini. Terus kita klik transaksi. Setelah itu, kita bisa buat baru. Kita create. Tanggalnya kita biarin aja. Nah, buat labelnya, kita bisa sesuai dengan data yang sudah kita download tadi nih. Nah, jadi kita bisa langsung aja copy paste ini. Nah, untuk partnernya, kita bisa sesuai data ini nih. Gemini Furniture berarti. Nah, untuk currency-nya kita pakai IDR rupiah. Nah, untuk amount-nya bisa kita lihat ini sebesar 1.942.500. Di money currency-nya tetap sama karena ini dari awal juga rupiah. Nah, lalu kita save. Nah, kalau udah di save, kalau seperti ini muncul di sini. Nah, kalau kita klik bakal muncul di sini. Ini kan ada hal-hal lainnya nih. Kita bisa hapus-hapus saja, nggak perlu
Nah, lalu kita tinggal klik yang reconcile. Lalu kita bisa klik yang PCSH1 ini. Maka akunnya bakal munculnya case, partnernya juga sama, debitnya juga kreditnya bakal sama. 1.942.500 dan di sini juga 1.942.500. Nah, jadi kalau ini udah sesuai, reconcile-nya di PCSH. Baik. Tadi kan kita sudah yang reconcile ini, kita klik. Setelah kita klik, kita tinggal validate. Oke, kan sudah. Nah, ini tampilnya bakal berubah jadi reconcile nih. Jadi kita udah bisa chat. Kita beritahu. Kita bisa chat kalau kita sudah reconcile untuk dokumen tersebut. Saya sudah reconcile untuk dokumen tersebut. Silakan dilanjutkan ke transaksi berikutnya. Ya, seperti itu. Baik, jadi sekarang karena kita sudah menerima rekonsili untuk dokumen sebelumnya, kita akan melakukan rekonsili untuk dokumen yang satu lagi ini. Nah, ini dia dokumennya yang tadi kita lakukan. Jadi kita akan ke accounting, lalu kita akan ke cash. Yang ketiga ini, lalu kita akan transaksi, lalu
Kita akan melakukan create. Kita sama. Labelnya kita pakai yang ini. Jadi kita copy paste aja. Dan untuk partner ya. Nah, ini Gemini Furniture. Oke, ini. Gemini Furniture. Untuk amount-nya, amount-nya itu ini. Pay tahun ini berubah 1,942.500. Untuk foreign kali berubah IDR dan ini berubah ini. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan melakukan save. Nah, nanti sudah muncul. Lalu kita klik kita klik ini. Nah, terus kita hapus saja, nggak perlu. Lalu kita ke reconcile. Kita klik yang PSCH ini. Nah, kita klik sekali aja ya. Lalu kita validate. Nah, kita sudah validate yang kedua. Lalu kita ke discuss. Nah, lalu kita bisa cek saya sudah melakukan reconcile kedua. Bisa dicek komennya. Ya, lalu akan kembali ke Ulfa. Perkenalkan, nama saya Heran Bolon, CP 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari skenario accounting. Saya berperan sebagai manajer accounting. Di sini saya akan membuat dari Read General Ledger dan Trial Balance Report. Pertama-tama, apa sih Read General Ledger itu? Read General Ledger juga sering disebut dengan buku besar, yang merupakan setiap catatan keuangan perusahaan, di mana transaksi-transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang kuat, yang akurat untuk laporan keuangan. Baik, kita akan membuat tutorial cara untuk Read General Ledger. Pertama, klik home menu, kemudian pilih yang accounting,
setelah kita di dashboard accounting, kemudian pilih yang reporting, kemudian general ledger. Baik, di sini kita akan memilih target moves-nya, all entries, by-nya debt, display account-nya which balance zero, baru start date-nya kita isi yang 10 Oktober tanggal 1 2023 dan end date-nya ini. Kemudian kita klik yang PDF. Untuk melihat secara langsung di Odoo-nya bisa juga klik yang view. Kemudian ini tampilannya. Kita lihat bisa buka satu-satu. Yaitu untuk di sini ada debit dan kredit dan balance-nya. Di sini yang bank ada beberapa akun, yaitu bank supplement akunnya dia di sini ada kredit dan debit dan kreditnya dan trial balance-nya. Kemudian ada bank, kemudian ada akun receivable, dimana ending balance-nya itu sama dengan debit dan di bagian balance. Kemudian ada trade receivable, ini bisa kita lihat sama the balance. Kemudian ada purchase, kemudian ada paid sales, kemudian ada sales. Di sini kita lihat sudah ending balance-nya udah sama, itu sebanyak 124.500 dan di balance-nya sendiri sebanyak minus dari 124.500. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membuat trial balance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang trial balance. Trial balance atau yang sering disebut dengan neraca. Neraca merupakan untuk memeriksa yang tercatat dalam buku besar apakah sudah seimbang di neraca. Baik, sini akan melakukan tutorialnya. Pertama, kita kembali ke accounting, kemudian reporting, trial balance. Baik, ini nomor tampilannya awalnya. Kemudian kita pilih start date-nya, yaitu di bulan Oktober tanggal 1 dan end-nya Oktober di tanggal 31. Bentuk target move-nya posted only, display account-nya which balance zero. Kemudian kita bisa untuk ngeprintnya berupa PDF, namun kita bisa melihat dia dalam bentuk pada Odoo tersebut. Kita klik untuk melihat di Odoo. Di sini ada trial balance-nya, ada tanggalnya dan ending balance-nya. Di sini ada akun-akunnya, itu bank supplement account, bisa diklik. View general ledger,
Di sini ada di view general ledger-nya, di bagian base column-nya itu di 9.944,87. Nah, di sini dia ini balance-nya 9.000 minus 9.944,87 dan bank. Kemudian kita klik yang tanda panah bawah ini dan kita view general ledger. Di sini kita lihat di bagian banknya tadi yaitu sebanyak 9.944,87. Kita lihat di sini di bagian bank, di bagian balance sama dengan 9.900. Oke. Akun receivable, view ledgernya, akun receivable itu 195.000. Kita lihat di bagian balance-nya sudah sama, yaitu 138.195, dan seterusnya kita lihat di bagian cost of goods sold-nya, yaitu sebanyak ending balance-nya itu 571,10. Kemudian kita lihat di bagian cost of goods sold-nya, di balance-nya 30 rupiah. Kita lihat di view general ledger-nya apakah sama atau dia beda. Nah, di sini balance-nya sebanyak 30 rupiah. Jika sudah sama semua, ini sudah benar. Sekian dari penjelasan dari saya.